A lot of people see the Sahara Desert and they don't realize that this place was unbelievably different than it is today. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana gurun Sahara yang kini tandus dan gersang berubah menjadi taman hijau yang subur, penuh sungai dan pepohonan? Bayangkan badai pasir digantikan oleh aroma basah rerumputan setelah hujan. Tapi ada satu kejutan. Ketika Sahara menghijau, sesuatu yang tak terduga terjadi di belahan dunia lain. Ribuan kilometer jauhnya di benua Amerika Selatan, hutan Amazon, paru-paru bumi, justru mulai meranggas. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada hubungan rahasia antara keduanya? Inilah kisah menakjubkan tentang iklim, debu, dan keseimbangan tak terlihat yang mengikat dua dunia yang seolah tak berhubungan. Sebuah narasi ilmiah yang menembus waktu, membongkar masa lalu bumi, dan memberi kita petunjuk tentang masa depan yang mungkin. 6.000 tahun yang lalu, Sahara bukanlah tempat kematian seperti yang kita kenal hari ini. Zaman itu dikenal sebagai African Humid Period. Kala itu, gurun ini dipenuhi dengan padang rumput, danau besar, bahkan perkampungan manusia yang berburu dan bertani. Lukisan-lukisan cadas di Tassili Najar di Aljazair masih menjadi saksi bisu. Gambar-gambar jerapah, gajah, dan perahu menggambarkan lanskap hidup yang kini lenyap. Perubahan ini disebabkan oleh variasi alami dalam kemiringan dan orbit bumi terhadap matahari, yang dikenal sebagai siklus Milankovitch. Siklus ini menggeser posisi zona hujan tropis, Intertropical Convergence Zone, ke utara, membawa hujan yang cukup untuk membuat Sahara hidup. Tapi seiring waktu, poros bumi bergeser kembali, hujan menjauh, dan Sahara pun perlahan kembali ke bentuknya yang kini, yaitu lautan pasir yang luas dan sunyi. Namun di balik keheningan Sahara hari ini, ada kehidupan yang tergantung pada debunya. Setiap tahun, angin dari gurun ini menerbangkan lebih dari 180 juta ton debu menyeberangi Samudra Atlantik. Debu halus ini mengandung fosfor, zat hara penting yang sangat dibutuhkan oleh tanah-tanah Amazon yang miskin unsur hara karena hujan lebat terus-menerus melarutkan nutrisi dari tanahnya. NASA melalui satelit Calypso mencatat bahwa sekitar 22.000 ton fosfor dari Sahara jatuh ke Amazon setiap tahun, cukup untuk menggantikan nutrisi yang hilang. Maka, meskipun tampak berjauhan, Sahara dan Amazon ternyata saling terhubung oleh jalan udara, si pengirim nutrisi dan si penerima kehidupan. Seperti saudara jauh yang saling mengirim paket makanan setiap musim agar tetap hidup bersama. Sekarang mari kita berandai. Misalnya Sahara kembali menghijau, entah karena perubahan iklim alami atau geoengineering manusia. Hujan turun lagi, tanah mulai menumbuhkan rumput, danau terbentuk kembali, vegetasi menyebar. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Tapi ada konsekuensi tak terduga. Vegetasi baru akan menyerap lebih banyak kelembapan dan menghentikan debu dari beterbangan. Hujan yang melembabkan tanah Sahara mencegah debu terangkat oleh angin. Maka, seperti perahu yang kehilangan dayung, Amazon akan kehilangan salah satu sumber utamanya untuk bertahan hidup. Tanpa suplai fosfor dari Sahara, pohon-pohon raksasa di Amazon akan kekurangan nutrisi. Studi model iklim yang diterbitkan di Nature Communications tahun 2021 menunjukkan bahwa penghijauan Sahara bisa menyebabkan berkurangnya curah hujan di Amazon hingga 30%. Sungguh ironis, menghijaukan satu gurun bisa mengeringkan hutan terbesar di bumi. Ada bagian penting dari cerita ini yang sering terlupakan, lautan.
Debu Sahara bukan hanya memberi makan Amazon, tapi juga lautan Atlantik. Saat debu kaya mineral melayang melintasi samudra, sebagian jatuh ke air dan menjadi pupuk alami bagi fitoplankton, organisme mikroskopis yang menjadi fondasi rantai makanan laut. Fitoplankton menyerap karbon dioksida dan menghasilkan lebih dari separuh oksigen di bumi, bahkan lebih banyak daripada hutan Amazon. Tanpa suplai debu dari Sahara, populasi fitoplankton dapat menyusut, yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan karbon di atmosfer dan merusak rantai makanan laut. Ini bukan cuma soal ikan tuna atau paus, tapi soal keseimbangan gas rumah kaca yang kita hirup dan masa depan iklim dunia. Maka jika Sahara menghijau dan produksi debunya merosot drastis, kita mungkin tidak hanya kehilangan nutrisi untuk hutan, tapi juga mesin penghasil oksigen terbesar di bumi yang tersembunyi di bawah gelombang biru. Penghijauan Sahara tak hanya berdampak pada Amazon. Perubahan besar pada albedo permukaan, tingkat reflektivitas sinar matahari akan mempengaruhi pola angin global. Tanah gurun yang cerah memantulkan banyak sinar matahari. Sebaliknya, vegetasi yang hijau menyerap lebih banyak energi dan meningkatkan pemanasan lokal. Ini bisa memicu perubahan besar dalam sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk memperlemah angin pasat Atlantik yang membawa uap air ke Amazon. Bahkan, beberapa simulasi menunjukkan bahwa perubahan ini dapat menggeser sabuk hujan tropis lebih jauh ke utara, menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Amerika Selatan bagian utara dan tengah Afrika. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang Sahara dan Amazon, tapi juga tentang seluruh sistem iklim global yang saling terikat seperti jaring laba-laba. Satu getaran kecil bisa mengguncang seluruh struktur. Bukti bahwa penghijauan Sahara pernah berdampak pada Amazon juga tersimpan dalam sejarah geologis bumi. Analisis inti sedimen dari Danau Bosumtwi di Ghana dan cekungan Amazon menunjukkan bahwa ketika Sahara menjadi hijau ribuan tahun lalu, jumlah debu mineral dari Afrika yang jatuh ke Amerika Selatan menurun drastis. Selama periode itu, lapisan tanah di Amazon menunjukkan penurunan fosfor, dan beberapa wilayahnya mengalami penggundulan alami. Ini menunjukkan bahwa bumi memang sudah pernah mengalami episode perceraian logistik antara Sahara dan Amazon. Sekarang, dengan perubahan iklim buatan manusia, skenario itu bisa terulang, tapi dengan kecepatan dan skala yang lebih besar. Kita tak lagi bergantung hanya pada orbit bumi. Kini kita sendiri yang memutar porosnya lewat industri, deforestasi, dan geoengineering. Menyadari bahwa penghijauan Sahara bisa menjadi bencana bagi Amazon terasa seperti paradoks. Bukankah menghijaukan gurun adalah hal yang baik? Kita membayangkan mengakhiri kelaparan, memanen energi surya di lahan luas, dan mengurangi suhu global. Namun, dalam sistem bumi yang terintegrasi, tak semua perubahan lokal menghasilkan dampak global yang positif. Menghijaukan Sahara bisa menyelamatkan Afrika, tapi mungkin mencelakakan Amerika Selatan. Disinilah kita dihadapkan pada dilema etika geoengineering. Apakah kita berhak mengubah wajah planet ini jika kita belum memahami sepenuhnya jaringan konsekuensinya? Ilmu memberi kita kekuatan untuk merubah alam, tapi juga tanggung jawab untuk mengerti dampaknya sampai ke ujung dunia. Para ilmuwan terus mengembangkan model iklim superkomputer untuk mensimulasikan dampak dari perubahan besar seperti penghijauan Sahara. Salah satunya adalah studi dari Universitas Maryland dan NASA yang memodelkan skenario Green Sahara dalam berbagai konfigurasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada potensi peningkatan pertanian dan populasi di Afrika Utara, konsekuensi terhadap iklim global cukup signifikan. Hutan Amazon menjadi salah satu korban utama, diikuti oleh perubahan curah hujan di Asia Tenggara dan meningkatnya suhu di Eropa Selatan.
Karena itulah, para peneliti kini menyerukan pendekatan kehati-hatian dalam proyek modifikasi iklim regional. Seperti dokter yang mendiagnosis pasien, perubahan pada satu organ, Sahara, bisa menyebabkan gagal fungsi di organ lain, Amazon, jika tak dilihat secara menyeluruh. Cerita ini membawa kita pada refleksi penting bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia telah mempercepat banyak proses alami. Deforestasi di Amazon terjadi dengan laju yang mengkhawatirkan. Sementara proyek penghijauan gurun mulai digalakan di berbagai negara, termasuk China dan Arab Saudi. Ironisnya, upaya melawan perubahan iklim melalui penanaman pohon dan penghijauan bisa menciptakan ketidakseimbangan baru jika tidak dilihat secara holistik. Kita bukan hanya pelaku, tapi juga bagian dari sistem bumi itu sendiri. Maka, pendekatan terbaik adalah memahami bahwa tindakan lokal memiliki konsekuensi global. Sebagaimana tubuh manusia bisa demam karena infeksi kecil di satu titik, planet ini pun merespons setiap luka yang kita goreskan. Maka alih-alih bermain sebagai pencipta iklim baru, mungkin saatnya kita kembali menjadi penjaga yang bijak. Bukan merancang ulang bumi, tapi merawatnya seperti warisan paling berharga yang kita miliki bersama. Have you heard the silent call from ruins high and empires fall? Where knowledge sleeps and secrets lie, the arcade files begins to